pakai topi, topinya tolong dilepas dulu karena ini kita di ruangan, jadi tidak wajib memakai topi ya nak. Nah, sebelum pembelajaran kita dimulai, lebih baik kita berdoa dulu. Silakan ketua kelas dipimpin temannya. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Menurut pengalaman yang kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Pada kita, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana kabarnya siang ini nak? Baik, Bu. Baik. Bukan dulu kehadirannya. Pertama, siapa yang tidak hadir hari ini? Keterangannya? Sakit, baik. Sedang sakit. Yang lainnya hadir ya? Hadir. Nah, karena kehadiran sudah kita lihat, siapa yang tidak hadir dan yang hadir juga sudah lengkap di dalam kelas. Untuk teman kita yang sakit, kita doakan supaya diberi kesembuhan ya, agar teman kalian bisa mengikuti pelajaran seperti biasanya di kelas 9-6. Nah, pada materi sebelumnya kita kan udah belajar tentang struktur dari teks pidato persuasif. Nah, siapa yang masih ingat struktur dari teks pidato persuasif? Ya, biar suaranya keras ya nak. Saya Bu. Ya, kamu mau menjawab? Ya baik, coba ditulis ke depan. Apa struktur yang pertama supaya temannya bisa ingat? Nah, struktur pertama, tulis depan sebelah sini ya. Ya. Yang pertama lihat nah, yang lainnya sambil mengingat. Ya baik, jadi struktur yang pertama ada berdua. Tangan belum lihat. Oke, untuk struktur kedua ada apa lagi? Ya Dwi, silakan Dwi. Apa coba? Ada struktur makasih, tangan di dalam lagi. Nah, untuk struktur yang ketiga kira-kira ada apa? Yuri, silakan maju. Ya, dari sini boleh nanti ya nak. Tapi dari sini ya nak. Ada. Ya, ada bagian dari perut. Nah, jadi pada minggu lalu kita sudah mempelajari mengenai struktur ya. Ini adalah struktur dari teks pidato persuasif ya. Nah, yang pertama ada pendorong, isi, dan penutup. Jadi, untuk pada saat ini, pembelajaran kita kali ini, kita akan menulis teks pidato persuasif. Nah, coba kamu lihat di situ. Nah, ini adalah kompetensi dasar kita hari ini. Menuangkan gagasan, pikiran, arahan, ataupun pesan dalam pidato. Ya, pidato persuasif ya, baik lingkungan hidup, sosial, keragaman budaya. Secara lisan ataupun tulis dengan memperhatikan struktur arti dan kebahasaannya. Lagi, nah sedangkan IPK-nya inilah indikator pencapaian kompetensinya ada 2. Kita akan menyusun kerangka dan mengembangkan kerangka pidato persuasif. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama itu kita akan menyusun kamu ya tentang
berangkat. Nah, itu tujuan pembelajaran hari ini. Kemudian, nah, inilah langkah-langkah pembelajaran kita pada hari ini. Ini tujuannya tadi ya, nak. Dan sekarang ini adalah langkah-langkahnya. Nah, pertama, ibu akan membantu kamu dengan 6 kelompok ya, menganggotakan 5 orang atau lebih, menyesuaikan ya, karena kan kelas kita kan tidak isinya 30 ya, lebih dari 30. Jadi satu kelompok ada yang 5 dan ada juga 6. Ada yang 7 nak? Ada ya, rata-rata seperti itu. Baik. Nah, ini adalah langkahnya. Setelah kamu dibagikan dalam kelompok, kamu akan menentukan topik. Nah, topiknya nanti akan ibu bagikan LKPD yang sesuai dengan topiknya. Terus kamu memilih salah satu tema pidato ya, nak. Kamu bisa menjaga kebersihan atau kamu pilih tema tentang budaya. Nah, kemudian setelah itu kamu akan tentukan tujuan dari pidato persuasi kamu berdasarkan tema yang sudah dipilih tadi, ya. Kemudian selanjutnya, nah ini dituliskan dalam ini ya, nah LKPD yang sudah disediakan nanti kamu tuliskan dalam buku kayak ini. Ada tema yang mau pilih apa, topiknya apa, tujuan. Nah ini adalah bagian kerangka-kerangkanya. Nanti kamu bisa tulis di tempat yang ini. Nah, di sini ya nanti kamu buat kerangkanya. Kerangka pendahuluan. Kira-kira di pendahuluan itu isinya apa? Nanti kalau tulisannya bagaimana? Nah, nanti semuanya akan kamu buat di tempat yang telah dibuat ya. Nah, sama setelah kamu membuat kerangka, kamu akan menyusun kerangka tersebut ke dalam seperti ini ya. Ini adalah ini contoh tempatnya ya. Nanti di LKPD tidak sebesar ini, tidak seperti ini, tapi besar. Nah, kamu akan mengembangkan kerangka pidato tersebut menjadi teks yang utuh ya, teks pidato yang utuh. Nah, lihat. Nah, sekarang ibu akan bagi kamu ke kelompok. Ini kan belum selesai kelompok. Ya. Nah, untuk kelompok 1 silakan di sebelah sini nah, sebelah yang sini ya. Maaf ya. Kelompok 1 di sini. Kemudian selanjutnya kelompok 2 di sini. Ya. Yang gampang, silakan berpindah. Kelompok 3, kelompok 4, 5 dan 6. Ya, kalau berpindah itu yang teratur nak, diangkat kursinya, jangan diseret. Diangkat nak, diangkat, jangan diseret. Itu tidak boleh seperti itu. Sekarang sudah duduk berkelompok ya. 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Nah, di dalam kamu melakukan kelompok nanti, mengerjakan tugas kelompok, ibu akan menilai sikap kamu secara pribadi ya, maksudnya. Contoh seperti ini. Soal dalam berkelompok bagaimana? Orang yang bertanggung jawab, kemudian gotong royong, maksudnya kerjasama ya, gotong royong itu bekerja sama, bertanggung jawab, bekerja sama, disiplin atau tidak. Nah, jadi ibu akan menilai sikap kamu selama kamu mengerjakan tugas kelompok atau proyek yang akan ibu bagikan ke kamu nanti. Paham ya nak? Jadi bekerjalah dengan kelompok kamu itu ya, kerjasama ya, jangan nanti satu yang kerja, yang lain bermain. Jadi tugas kelompok itu dikerjakan bersama-sama, itulah yang namanya dengan kelompok. Jadi menyelesaikan segala sesuatu itu bersama-sama, bertanggung jawab bersama, semua dilakukan secara bersama. Paham ya? Nah, baik. Sekarang ibu akan lihat ibu akan menayangkan sebuah video. Kamu silakan diamati videonya. Video apakah itu nanti kamu bisa lihat, dilihat, didengar, kemudian dicermati apa yang disampaikan di dalam video tersebut. Paham nak? Baik. Sekarang ibu akan buka dulu videonya. Videonya, ya nak.
Belum terlihat ya nak, belum bisa didengar ya. Bentar. Buka dulu. Belum tampil ya nak? Ya, bentar. Dengar nak? Bisa didengar? Bisa Bu. Bentar. Dua ya suaranya? Ya, gitu. Bentar ya, ibu ulang dulu. Ini kenapa ya? Ada apa dengan speakernya ini? Coba yang lainnya tenang, mana tahu terdengar nanti ya nak? Dengar nak? Terdengar yang di belakang nak? Kurang dengar? Ya sudah, kita ulangi saja ya, supaya yang lain bisa dengar. Nah, ibu, bentar ya nak, ibu coba ibu pindahkan ini supaya kalian dengar. Kita pakai yang satu lagi. Ya beginilah nak. Kalau kita pakai elektronik, ya kan begini ada hambatannya, jadi harap dimaklumi saja dulu. Kalau tidak terdengar ya nak? Padahal udah ibu besar kan loh volumenya. Nah, bisa didengar? Nah, kita dengarnya, kita dengar saja ya nak. Sepertinya kalau untuk ditampilkan macet, jadi kita didengar saja ya. Bentar, kita ulang. Ibu ulang ya nak. Nah, silakan didengar. Berarti di sini kalian dituntut keterampilan menyimaknya lagi, karena kalau ditampilkan sudah berbeda nanti. Selamat pagi, salam Kristus. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Suster Pembina dari Kerajaan Mesir selaku kepala sekolah, yang terhormat Bapak Ibu Guru, yang terhormat staf administrasi, dan teman-teman sekalian yang saya kasihi. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita masih diberikan kesehatan di tengah situasi pandemi. Pada kesempatan ini, saya mohon izin untuk menyampaikan gagasan dan pesan yang terkait dengan pencegahan virus corona. Sebagaimana kita ketahui bahwa virus corona telah menyebar hampir ke seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Penyakit virus corona atau COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh infeksi virus corona, virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyebaran virus ini
terus mengulang. Suster, Bapak Ibu guru dan teman-teman sekalian, hingga saat ini jumlah kasus COVID-19 di Indonesia sudah mencapai lebih dari 170.000 kasus. Dan lebih dari 7.000 diantaranya meninggal dunia. Jumlah tersebut penting bagi sedikit. Hal ini menyebabkan Indonesia berada pada posisi ke-23 sebagai salah satu negara dengan penyebaran virus corona yang cukup tinggi. Penyebaran virus ini terjadi sangat cepat, yang melalui suplatan juga ataupun kontak jarak dekat dengan penderita COVID-19. Dalam situasi seperti ini, penerapan protokol kesehatan sangat diperlukan untuk meminimalisir penyebaran virus corona. Cara mencegah penyebaran ini adalah dengan menghindari faktor-faktor yang dapat menyebabkan Anda terinfeksi virus corona. Pencegahan dapat Anda lakukan dengan menerapkan physical distancing, tidak keluar rumah kecuali untuk keperluan mendesak, menggunakan masker ketika beraktivitas di tempat umum, mencuci tangan menggunakan sabun atau hand sanitizer, dan menjaga kebersihan serta meningkatkan daya tahan tubuh. Untuk itu, marilah kita bersama berjuang melawan virus corona dengan menerapkan protokol kesehatan. Ingat, sekecil apapun usaha yang Anda lakukan untuk mengurangi penyebaran virus corona akan sangat berarti untuk Anda dan orang-orang di sekitar Anda. Demikian pendapat dan pesan yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatian Suster, Bapak dan Ibu guru serta teman-teman sekalian. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kata-kata. Selamat pagi, salam Yesus. Nah, sudah kita dengar ya anak bersama-sama. Ya, baik, itu adalah kira-kira tadi itu contoh apa ya nak? Iya, benar, contoh pidato. Nah, coba dari pidato yang kamu dengar tadi, kira-kira apa langkah yang harus dilakukan? Nah, untuk menulis teks pidato, ada yang tahu? Ayo. Ya, Farah, silakan. Pertama ada ucapan salam. Ya, menggunakan ucapan salam. Kemudian Yang kedua ada ucapan syukur. ada ucapan syukur. Ya, benar sekali. Tepuk tangannya buat Farah. Nah, selain itu ada apa lagi yang kamu temukan dari video? Ayo. Ya, Daniel semangat sekali ya. Silakan Daniel. Oke, pidato yang akan menggunakan kalimat ajakan. Menggunakan kalimat ajakan. Ya, benar sekali. Jadi benar ya nak, dalam pidato persuasif itu ada ya menggunakan kalimat ajakan. Kemudian ada ucapan salamnya, ada ucapan syukurnya. Ya, boleh. Nah, sekarang dari pidato yang sudah kamu dengar tadi, kira-kira sudah nampak gambarannya? Apa yang pertama dilakukan untuk menulis teks pidato? Mana anak-anak? Sudah ya? Ya. Nah, ini adalah kerangkanya nanti yang akan kamu tulis. Ini ada temanya, pendahuluannya apa, tulang pembuka dan seterusnya. Ini adalah langkah pertama tadi sesuai dengan pembelajaran yang sudah Ibu sampaikan. Ini langkah pertama yang harus kamu buat. Nah, sebelum itu, Ibu akan membagikan LKPD-nya untuk kamu mengerjakan tugas proyeknya untuk hari ini ya. Dan jadi semuanya itu bisa kamu tuliskan, jawaban kamu langsung ke LKPD yang dibagikan. Jangan lupa ya nama kelompoknya,
dan kelompok berapa tadi? Ya, paham ya? Oke, akan ibu bagikan AKPD-nya. Ini silakan dibuat nama kelompoknya, jangan lupa. Ya. Kelompok 4, 15 kelompok. Nah, ya. Silakan dibuat nama kelompoknya dan kelompok berapa. Nah, kemudian selama kalian mengerjakan proyek ini, tadi ingat ya ada penilaian singkat ya. Nah, itu LKPD-nya juga sudah ibu bagi. Sekarang kamu lihat di LKPD-nya coba dilihat di masing-masing LKPD. Di situ kan ada pilihan tema. Lihat, ada 2 tema yang dipilih. Buka LKPD-nya. LKPD-nya dibuka, Ini udah dibuka. Lihat LKPD-nya, dilihat. Ada tema ini, Yang pertama, kamu boleh menulis teks pidato yang bertema budidaya membaca. Kemudian yang kedua, kamu boleh memilih tema yang bertemakan tentang menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Nah, jadi bagaimana nanti pidato kamu itu isinya mengajak pendengar atau pembacanya agar mau mengikuti atau ikut dalam ajakan yang kamu sampaikan di dalam pidato tersebut. Contoh tadi kamu memilih tema untuk menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Jadi di situ kamu buat bagaimana sih kiat-kiatnya supaya menjaga kebersihan lingkungan sekolah? Apa yang harus disampaikan di situ? Paham? Ya, jika nanti ada yang tidak dipahami, kamu boleh menanyakan pada ibu ya. Sekarang silakan dimulai pekerjaannya. Nah, sekarang itu kan jam 11:05. Kita sepakat untuk waktunya berapa waktu yang kalian butuhkan untuk mengerjakan tugas ini? 30 menit apakah selesai? Cukup? Cukup ya? Baik, kita sepakati. Benar ini 30 menit? Ya, Bu. Tidak ada lebihnya? Ya, berapa kita sepakati? Belum sepakat nih? Berapa, Nak? 45 menit? Kebanyakan lah ya, Nak? 35. Berapa, Nak? 25. Baik, kita sepakati waktu untuk mengerjakan tugasnya selama 30 menit. Paham ya? Iya, Bu. Silakan dikerjakan dari sekarang. Nah, jangan lupa sekarang kita masih sampai di tahap yang ini. Di sini dikerjakan. Nih.
di sini kan.
Nah, supaya nggak bingung, nah, kalau masih bingung, kamu kan bisa buka buku paketnya itu di halaman 44. Atau bisa buku yang lain yang ada kamu punya tentang bahasa Indonesia kelas 9, atau buku yang lain yang berhubungan dengan pelajaran kita bisa dibuka ya. Ya, ada apa? Iya, iya. Ada lagi? Apa lagi? Yuk. Apa? Nah, ya. Ya. Ya, jalani silakan. Mari kerjasama dengan kelompok.
Jangan lupa ya nak, setelah membuat kerangka, jangan lupa kalian kembangkan kerangkanya ke dalam LKPD yang nomor 6 itu. Kembangkan kerangka pidato persuasif tersebut menjadi teks pidato yang utuh. Nah, setelah itu nanti ada tim kelompok atau perwakilan yang akan membacakan teks pidatonya di depan teman-teman kalian dan ibu. Nah, jangan lupa. Jika ada yang kurang jelas, silakan ditanyakan. Mungkin ibu hari ini agak banyak duduk enak karena ibu lagi nggak enak badan sakit perut ya. Jadi kalau ada apa-apa nanti ke depan tidak apa-apa. Waktunya nak, ingat waktunya sebentar lagi. Ya. Tadi kita sepakat waktunya sampai jam 11.35. Sekarang udah jam 11.25. Jadi 10 menit lagi. Yang belum selesai, silakan diselesaikan. Ya, yang sudah selesai diperiksa lagi tugasnya kalau sudah sesuai belum.
Waktunya ya nak, 5 menit lagi ya. Lagi ya nak. Ya, Bu.
Waktunya sebentar lagi, Nak. Nah, bagaimana? Bapak udah selesai? Sudah atau belum? Ya, ini sepertinya masih ada yang tertinggal ya, kelompok 1. Ayo, kelompok 1, semangat. Ngebut itu. Udah ngebut itu kelompok 1, nah. Yang lainnya sudah selesai ya? Sudah ya? Baik, sudah ya. Kayaknya wajahnya udah ceria, udah senyum, berarti udah selesai. Gimana kelompok 1? Ya, lagi ya. Kita tunggu kelompok 1 sedikit lagi. Ya, masih ada. Waktunya masih ada 2 menit ya, Dwi. Ada 2 menit lagi nih, Dwi. Udah, nah. Karena kelompok 1 yang kita tunggu-tunggu sudah selesai, berarti semuanya sekarang sudah selesai. Nah, kelompok mana yang bersedia untuk tampil duluan membacakan hasil dari teks yang sudah dibuatnya? Ayo, siapa? Kelompok mana? Angkat tangannya. Kelompok 2, ya silakan. Ya, dimulai dari siapa? Ya, silakan Nona berdiri untuk membacakan hasil diskusi kelompoknya. Ayo. Nona. Ya, kalau Nona yang belum siap, teman yang lain dulu. Ya, di situ tidak apa-apa, di tempat kelompoknya. Kamu dari kelompok berapa? Dikenalkan sama teman-temannya. Saya dari 2. Suaranya, yang lainnya, suaranya kurang terdengar ya, Nan? Iya. Silakan, bisa sedikit dikeraskan volume suaranya. Ya. Saya bintang, kamu bilang bintang. Ya udah, silakan dilanjutkan, jangan ketawain temannya. Yang mana suaranya, Nak? Kedengaran? Pertama-tama marilah kita berpuji dan berdoa.
Sebelum saya memulai pidato ini, saya akan mengingatkan tentang slogan-slogan yang di peragatan membuat sekolah. Antaranya, Ya, teman kelompoknya dibantu itu teman kelompoknya. isi bakal kebersihan adalah sebagai dari imam. Dengan kebersihan Ya, akan dilanjutkan oleh ikutan dengan teman-teman yang lain. Untuk kita sebagai warga sekolah tidak mau melihat sampah tersebut berserakan di mana-mana. Sampah tadi juga dapat dicemari lingkungan sekolah kita, baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Selain itu, kotornya lingkungan sekolah juga dapat menjadikan suasana dan kita menjadi tidak nyaman. Teman-teman, seperti yang kita ketahui bahwa lingkungan merupakan tempat hidup bagi semua makhluk hidup. Oleh karena itu, kita harus menjaga kelestarian lingkungan kita agar kita dapat hidup dengan nyaman. Baik, silakan diterangkan. Salah satu cara menjaga kelestarian lingkungan adalah menjaga kebersihannya. Menjaga kebersihan lingkungan dapat dimulai dari hal yang kecil, tetapi sekarang sangat sulit dilakukan oleh kita. Contohnya adalah membuang sampah pada tempatnya. Saat ini kesadaran menjaga kebersihan di kalangan kita sebagai orang yang sangatlah kurang. Dilihat dari lingkungan sekolah, ada yang masih terdapat sampah yang berserakan, tempat sampah plastik, makanan, minuman, atau kertas. Padahal tempat sampah yang disediakan sekolah sudah memadai. Di setiap sekolah terdapat tempat sampah, di dalam kelas pun terdapat tempat sampah. Namun tidak adanya kesadaran dari kita untuk membuang sampah pada tempatnya sebagai wujud menjaga kebersihan lingkungan sekolah kita. Bapak, Ibu guru dan teman-teman yang saya cintai, demi tercapainya lingkungan yang bersih dan nyaman di tempat kita belajar, perlu sekali dilakukan tindakan yang bersifat mengajak kesadaran kepada setiap siswa untuk menjaga kebersihan yang bersifat mengatasi masalah di atas. Agar tindakan tersebut menjadi contoh kepada siswa-siswa yang masih belum sadar tentang betapa pentingnya kebersihan lingkungan sekolah. Dengan tindakan-tindakan tersebut diharapkan para pendidik mampu mengajarkan siswa untuk menjaga kebersihan lingkungan sekolahnya. Sebagai penutup, saya ingin mengajak semua teman-teman untuk saling membahu menjaga lingkungan sekolah yang kita cintai ini agar menjadi sebuah sarana belajar yang kondusif dan nyaman dengan mengawalinya dari kebersihan. Demikian pidato dari saya ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan dulu buat kelompok 2. Nah, kelompok 2 sudah mempresentasikan, sudah menyampaikan ya hasil pidato yang mereka buat secara berkelompok tadi. Nah, kelompok mana yang kira-kira yang mau menanggapi nih hasil dari kelompoknya Sisora? Ya, kelompok mana? Ya, baik, Ais, silakan. Nama saya Ais, saya dari kelompok 3 ingin menanggapi. Menurut pendapat kelompok kami, teks pidato yang dibuat oleh kelompok 2 sudah sesuai karena juga memiliki struktur yang lengkap. Nah, bagaimana? Menurut kelompok Ais, mereka menyampaikan bahwa pidato yang dibuat oleh kelompok orang itu sudah bagus, baik, karena sudah memiliki struktur yang sesuai dengan teks pidato persuasif. Nah, bagaimana yang lain? Ya, silakan Ririn. Ya, karena Nah, jadi selain kelompok 3, kelompok 4 juga menyampaikan bahwa dalam pidato persuasif yang dibuat kelompok 2 sudah menggunakan
ya kebahasaan dalam menulis teks pidato persuasif. Contohnya tadi yang disampaikan sudah menggunakan kalimat ajakan. Ya Ririn? Ya, menggunakan kalimat persuasif ya. Jadi ya seperti itu kita lihat. Nah, bagaimana menurut anak-anak ibu? Ada lagi yang lain mau menanggapi? Tidak. Baik. Nah, jadi pendapat dari teman-teman kalian tadi itu sudah benar. Nah, punya kelompok pekerjaan kelompok orang sudah baik karena ya punya struktur teksnya. Ada bagian pendahuluan yang tadi apa? Ada ini. Ya, ada salam pembukanya tadi ada. Juga ada ucapan penghormatan, ucapan syukur. Ada bagian dari yang mendahului pidatonya tadi ya, apa pidato itu disampaikan. Kalau kalian dengar itu tadi apa yang disampaikan temannya. Nah, kemudian strukturnya lengkap. Kebahasaannya juga memakai ciri kebahasaan yang dipakai oleh teks pidato persuasif. Ya nak? Paham itu? Paham, Bu. Nah, jadi nanti pasti LKPD-nya ibu bisa ya buat dinilai. Boleh masing-masing kelompoknya mengumpulkan hasil pelajaran tadi ke sini. Perwakilan kelompok saja ya nak. Silakan dikumpulkan. Ya, pekerjaan kamu yang buat tadi dikumpulkan nak. Jadi silakan kembali ke tempat duduknya lagi. Ada lagi yang belum mengumpulkan? Baik, sudah semuanya. Nah, coba lihat. Selama kita melakukan pembelajaran dari awal sampai akhir, tadi apa ya? KKPD-nya udah semua ya? Ya. Selama kalian melakukan pembelajaran hari ini, nah ibu dulu ya nak, perut ibu sakit lagi nih. Beberapa kali kan ibu nafas di perut. Nah, jadi selama kalian mengerjakan tugas proyek tadi, kira-kira pengalaman apa yang kalian dapat selama mengerjakan tugas hari ini? Apakah menyenangkan? Menyenangkan. Kenapa menyenangkan? Karena kita menyampaikan ide Oh, jadi pelajaran ini menyenangkan karena dengan menulis pidato kalian bisa menuangkan ide-ide kamu ke dalam teks pidato tadi ya, sesuai dengan tema yang dipilih. Kemudian apa lagi selain itu? Kalian bisa bekerjasama ya, selain mendapat pengetahuan tentang materi, juga bisa bertanggung jawab, bekerja sama dengan tugas yang diberikan. Jadi itu pengalamannya ya nak. Nah, sekarang coba lihat. Ya. Nah, yang kalian pelajari kan udah dipelajari ya. Inilah ciri-ciri kebahasaannya tadi yang disampaikan oleh kelompok 4. Nah, teks pidato persuasif itu yang pertama menggunakan kalimat efektif. Kemudian ada kata sapaan. Ada
Nah, di bagian ini inilah kita akan menyampaikan hal-hal yang akan kita sampaikan secara detail ya. Nah, kemudian yang ketiga ini ada bagian apa lagi? Pidato. Ya, penutup pidato. Apa isi dari penutup pidato? Nah, lihat di sini. Berisi tentang saran, ajakan, maupun kita mempengaruhi pendengar ya dalam pidato yang disampaikan. Nah, di bagian penutup inilah kita meyakinkan atau mempengaruhi pendengar agar mengikuti ya, agar sesuai dengan apa yang disampaikan di dalam teks pidato tadi. Nah, inilah langkah-langkah tadi. Nah, dalam menulis kerangka atau menyusun kerangka, ini adalah kerangkanya seperti yang kamu sampaikan di LKPD kamu tugas 1. Pertama, menentukan tema, kemudian menuliskan bagian pendahuluannya, yang ketiga kamu menuliskan bagian isinya, yang keempat bagian penutup ya, sama ini ada, yang kelima menuliskan bagian salam. Nah, ini langkah-langkah menulisnya. Nah, bagaimana langkah-langkah menulis teks pidato? Yang pertama, tentukan pokok-pokoknya. Kemudian apa lagi yang ketiga? Ya, menentukan tujuan. Kita berusaha mempengaruhi atau mengajak orang lain yang mendengar itu untuk mengikuti apa yang kita sampaikan. Jadi yang kita sampaikan ini berguna bagi pendengarnya. Paham? Baik, dapat dilihat. Nah, untuk pertemuan selanjutnya, tadi kan kita udah menulis kerangka, menyusun kerangka. Habis menyusun kerangka, kita juga udah menulis atau mengembangkan kerangkanya ya menjadi utuh ya, menjadi tepat tadi. Mengembangkan kerangka menjadi sesuai dengan struktur yang benar dan tepat. Nah, pada pertemuan selanjutnya masih ada waktunya ya. Nah, pada pertemuan selanjutnya lagi ya, kita akan menulis teks pidato persuasif lagi dengan memperhatikan struktur dan kaidah pembahasannya secara tepat. Jadi, kalau ini kita sudah menulis, Fahri jalani. Fahri jalani. Nah, diperhatikan ya nak. Nah, untuk kedepannya kita akan belajar lagi menulis teks pidato persuasif dengan memperhatikan struktur dan kaidah pembahasaan secara tepat. Nah, untuk pelajaran yang tadi yang sudah berlalu, apakah ada pertanyaan? Tidak ada? Baik, jika tidak ada yang bertanya, maka ibu yang akan bertanya. Nah, jadi ibu akan mengajukan satu pertanyaan. Ibu mau lihat seberapa jauh atau seberapa kemampuan kamu tentang yang sudah kita pelajari tadi. Nah, pidato persuasif itu pidato yang bagaimana? Nah, apa isi pidato persuasif? Ya, benar sekali, mengajak. Cepat ya, jalani jawabnya. Cepetan nak. Teman yang lain masih mikir nih apa ya? Apa? Masih berpikir. Ternyata jalani kerja mengajak bu. Pidato persuasif berisi ajakan bu. Jadi jangan tiba-tiba mengajak bu. Kan ibunya kaget. Saya bu. Aduh. Ya. Baik, terima kasih ya jalani. Berarti tadi kamu memperhatikan selama proses pembelajaran berlangsung. Apa itu nak? Nah, sampai di sini, apakah semuanya sudah jelas? Ya, nanti ibu akan bagikan ada soal pengetahuan untuk menguji lagi ya nak. Kira-kira sebatas mana sih kemampuan kita? Terutama kamu ya, kemampuan kamu hari ini. Nah, nanti akan ibu bagikan. Dibawa pulang aja ya nak. Iya bu. Nah,
karena pembelajaran kita sudah berakhir. Ibu rasa sudah waktunya kita sudah habis ya waktunya. Berapa nak? 5 menit lagi. Ya kalau 5 menit lagi, ini jangan lupa ya nak, nanti diambil soal pengetahuan yang akan dibawa oleh Ibu. Dan semoga pembelajaran kali ini bermanfaat untuk kita semua. Ya. Dengan belajar hari ini pula ada yang kamu bawa, jadi nggak perlu mengajar dari sekolah rumah. Ya. Nah, aku rasa cukup sampai di sini pembelajaran hari ini. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, di piano sana. Nah ya, silakan dipimpin doanya dulu nak. Untuk pelajaran kita, mari kita berdoa dan berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Pada guru kita, beri salam.